silahkan teman-teman menyimak apa yang ada di depan ini ya, informasi dari materi pokok, kompetisi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Oke, saya mulai ya. Saya akan tampilkan dua gambar berikut ini. Ya, jelas ya, ada pedagang sayur, ada karyawan. Siapa yang berwirausaha di gambar ini? Mungkin teman-teman bisa mudah dengan menebak pedagang sayur, karena wirausaha itu memang yang kita kenal adalah pedagang, berjualan, dia punya produk, kemudian dijual kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk karyawan, apakah karyawan itu juga termasuk wirausaha? Bisa iya, bisa juga enggak. Tetapi notabene-nya kalau karyawan itu mereka adalah orang-orang yang bekerja di kantor, bekerja bisa menjadi pegawai, bisa di manajer, bos, dan sebagainya. Intinya dia bekerja di dalam satu perusahaan. Nah, tapi apakah pedagang sayur juga bekerja dalam satu perusahaan? Bisa juga iya, bisa juga tidak. Tapi jelas di sini adalah kalau teman-teman bisa lihat, bisa ditebak secara mudah. Yang mana wirausaha? Yang adalah pedagang sayur ya, karena notabene wirausaha yang tadi adalah berjualan atau berdagang. Saya akan lanjut ke gambar berikut ini. Nah, silahkan disimak. Nah, di sini ada karyawan dan juga ada seniman. Kita berbicara seniman itu bisa dia sebagai pelukis, penyanyi, pemain band, penari, orang teater, drama, atau juga mereka yang acting dalam perfilman dan sebagainya ya, banyak itu. Kita bisa katakan mereka itu adalah seniman. Siapa yang berlaku sebagai wirausaha? Nah, teman-teman bisa menebak atau bisa menjawab. Oke, sebenarnya seniman itu juga termasuk dalam pelaku wirausaha. Loh, Pak, padahal seniman kan dia tidak jelas barangnya berdagang apa gitu ya. Kecuali kalau tadi kita berbicara tukang sayur, ada dagangan sayur-sayuran dan sebagainya. Sedangkan seniman bentuk produk wirausahanya apa ya? Nah, jadi teman-teman gak usah bingung. Semua orang yang berlaku mempunyai produk sendiri, kemudian dipasarkan produknya tersebut, dia bisa dikatakan sebagai wirausaha. Sekarang, seniman dia mempunyai skill untuk melukis, kemudian lukisannya dijual. Kemudian lagi, penyanyi, dia menciptakan lagu, dan lagu tersebut dijual, atau juga mereka mengadakan konser. Atau yang lainnya, pemain drama atau aktris, aktor di dunia perfilman, ya, mereka juga termasuk wirausaha. Karena mereka adalah membuat suatu karya, kemudian karya tersebut dipublikasikan, kemudian dijual, dan itu bisa menjadi sumber penghasilan bagi mereka ya. Jadi intinya adalah kewirausahaan itu merupakan suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sebagai sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses menghadapi tantangan hidup. Nah, ini menurut Suparman. Kemudian kewirausahaan itu juga termasuk penerapan keinovasian dan kreativitas untuk memecahkan masalah serta memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi. Ini menurut Thomas W. Zimmer. Kemudian menurut Peter F. Drucker, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu dari yang baru dan berbeda. Di sini saya highlight katanya adalah kreatif, inovatif, ya, dan juga menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi jelas ya, orang yang berlaku wirausaha itu adalah menciptakan sesuatu yang berbeda berdasarkan kreativitas dan inovasi yang mereka miliki. Siapapun itu, apapun produknya, tidak melulu makanan, minuman, kuliner, bisa juga dalam hal seni, bisa juga dalam hal tulisan, blog pribadi, dan banyak aja. Apapun itu bisa menjadi, dan siapapun bisa menjadi wirausahawan ya. Mengapa demikian? Karena kewirausahaan itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah wira, kemudian yang kedua adalah usaha. Wira tersendiri itu memiliki arti pahlawan, pejuang, teladan, manusia unggul, berani,
berwatak agung, dan gagah. Nah, bisa kita baca satu persatu pahlawan, pejuang, teladan sampai gagah. Berarti orang ini adalah orang yang hidup secara mandiri, tidak bergantung oleh orang lain. Jadi bedanya antara karyawan, karena karyawan itu bekerja tergantung dalam manajemen perusahaan atau pemimpin-pemimpin perusahaan yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau wirausaha, dia betul-betul yang mengatur hidupnya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Justru wirausaha itu yang memanajemen orang-orang yang ada di bawahnya, ya. Nanti akan saya bahas bedanya manajer dengan pemilik usaha, ya. Nah, kemudian kata yang kedua adalah usaha. Usaha itu bisa dibuktikan dengan cara bekerja, berbuat sesuatu, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah berbuat amal. Kemudian kalau dua kata ini digabungkan menjadi wirausaha, artinya adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan sesuatu. Nah, jadi orang-orang yang berwirausaha itu adalah orang-orang pahlawan. Jadi intinya pahlawan di sini bukan sebagai superhero atau yang menyelamatkan dunia, ya, tapi pahlawan untuk yang nantinya ketika bisnis mereka sudah berjalan dan meningkat, mereka akan memperkerjakan orang-orang sehingga orang-orang yang dipekerjakan itu meningkat taraf hidupnya sebagai lapangan pekerjaan. Ya, mulia sekali ya sebenarnya itu menjadi seorang wirausaha. Nah, tapi ingat, menjadi wirausaha itu kalau tidak diniat dari hati itu susah-susah gampang. Karena ciri-ciri orang yang berwirausaha itu adalah percaya diri. Maksudnya dia tidak terpengaruh oleh orang lain, dia tetap pada prinsip pendiriannya. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya adalah orangnya itu fokus pada hasil dan proses, tidak mudah putus asa, pantang menyerah. Kemudian adalah pengambil resiko. Nah, orang-orang yang berwirausaha itu suka dengan tantangan, bukannya menghindari tantangan. Lalu berikutnya adalah kepemimpinan. Maksudnya adalah orang-orang wirausaha itu adalah orang-orang yang mandiri, bisa memimpin diri sendiri dan juga nantinya memimpin orang-orang yang bekerja sama dengan dia. Kemudian adalah keorisinalan atau keorisinilan. Jadi produk-produk yang dia buat, bisa produk barang atau jasa, itu betul-betul hasil karya berdasarkan kreativitas dan inovasi yang dia miliki. Kemudian ciri berikutnya adalah berorientasi masa depan. Orang-orang wirausaha itu orientasinya jauh ke depan. Prospek ke depannya bagaimana supaya nanti berhasil dalam kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Nah, kreativitas penting. Karena apa? Wirausaha itu tadi harus memiliki produk yang orisinil, belum ada sebelumnya. Nah, berbicara dengan kreativitas, itu bisa dilakukan dengan hal-hal berikut ini. Kreativitas itu bisa dilakukan dengan menciptakan atau to create. Jadi, wirausahawan itu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kemudian, memodifikasi atau to modify. Bisa dilakukan dengan mencari cara membentuk fungsi baru. Maksudnya begini, ada satu produk barang atau jasa, dari situ dia menambahkan fitur-fitur baru di dalamnya sehingga menjadi suatu kreativitas. Dan yang ketiga adalah mengkombinasi, atau sebenarnya itu to combine, bukan to create. Ya, maksudnya dari mengkombinasi adalah menggabungkan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak berhubungan. Ya, jadi bisa membedakan antara tiga proses kreatif berikut ini ya. Dari menciptakan yang belum ada menjadi ada, kemudian memodifikasi dari fitur-fitur yang ada ditambahkan fitur baru, dan kemudian adalah mengkombinasi, menggabungkan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak berhubungan dan akhirnya menjadi satu produk yang kompleks yang berhubungan satu sama lain. Nah, ini contoh dari proses kreatif yang sudah ada. Saya ambil contoh dari website Black Innovation Award. Jadi salah satu ajang untuk menghadirkan inovator-inovator di dalam negeri ini untuk menciptakan produk-produk yang sebelumnya belum ada menjadi ada, atau bisa memodifikasi
bahkan juga mengkombinasi. Bisa dilihat ya, di situ seperti ada wadah, bisa ditutup secara portable, bisa juga dibuka menjadi banyak wadah ya. Ini bisa dipakai untuk misalnya untuk berjualan dan sebagainya ya. Ini salah satu proses kreatif seorang wirausaha. Nah, tapi kreatif itu belum cukup teman-teman. Karena seorang wirausaha itu harus memiliki karakteristik 10D yang bisa kita kenal sebagai dream ya. Mereka memiliki visi masa depan untuk mewujudkan impian. Kemudian decisiveness, dalam mengambil keputusan itu dia tidak menunda-nunda. Kemudian adalah doers, setelah dia memutuskan sesuatu untuk melangkah maju, dilakukan pada saat itu juga, tidak menunda-nunda. Kemudian D yang berikutnya adalah determination, dalam melakukan keputusan yang sudah diambil tadi, dia penuh kehati-hatian, tidak berburu-buru, tidak gerasa-gerusu, semuanya harus dilakukan hati-hati supaya menghindari resiko yang muncul. Lalu D yang berikutnya adalah dedication. Mereka adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi, rela berkorban demi bisnisnya jalan. Seperti itu. Kemudian D yang berikutnya adalah devotion. Pada saat dia melakukan, dia tidak mengenal lelah. Dan mereka adalah orang-orang yang fokus pada bisnisnya. Kemudian D yang berikutnya adalah details. Mereka adalah orang-orang yang kritis, rinci dalam hal-hal yang paling kecil ya, hal-hal yang sepele dia tidak melewatkan. D yang berikutnya adalah destiny. Mereka adalah orang-orang yang tanggung jawab atas nasib dan tujuannya dia. Karena mereka hidup secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dialah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam berwirausahanya. Kemudian D yang berikutnya adalah dollars. Meskipun pada akhirnya seorang wirausaha itu mendapatkan keuntungan pada penjualannya, tapi motivasinya itu bukan pada uang, melainkan pada kesuksesan. Dan D yang terakhir adalah distribute. Bukan berarti mendistribusikan barang, tetapi memberikan kepemilikan usahanya kepada orang lain, dan juga bisa dibilang atau kita bisa katakan sebagai orang yang membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, jadi bisa disimak karakteristik wirausahawan itu ada 10D, dan saya harapkan kalian semua adalah bibit-bibit wirausahawan yang memiliki karakteristik 10D ini. Oke. Materi video ini sudah selesai, silahkan kalian pelajari dan selamat belajar.